Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisela Barzazika. Saya di sini akan menceritakan tentang seseorang sahabat Nabi Muhammad, yaitu Abu Darda. Memilih jalan hidupnya zuhud. Sebelum memeluk Islam, dia adalah seorang pedagang yang berkelimangan harta kekayaan. Sejak menjadi muslim, kesuksesan duniawi tidak membuatnya terlena. Meniru Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, dirinya pun menempuh jalan hidup zuhud. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Abu Darda bertempat tinggal di Syam. Suatu kali, sang Amirul Mukminin ingin bersilaturahmi langsung dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Al-Faruq pun mendatanginya dengan menempuh rute panjang dari Madinah. Umar sangat penasaran dengan kondisi kehidupan Abu Darda, sebab sebagai kabar yang diterimanya mengatakan lelaki dari suku Khazraj itu sering mengalami kesulitan finansial. Pertama sekali waktu sang khalifah menawarkan jabatan yang tinggi kepadanya, itu dalam pertimbangan gaji yang ada insya Allah dapat mencukupi keperluan sehari-harinya. Akan tetapi tawaran tersebut tanpa ragu ditolak Abu Darda. Setelah menempuh perjalanan, Umar pun tiba di Syam. Setelah beristirahat, pemimpin kedua dalam jajaran Khalifah Syahidin itu berangkat ke kediaman Abu Darda. Sebagaimana diinfokan betapa terkejutnya sang pemimpin ketika mendapati rumah tersebut tidak dikunci. Dari luar tampak seisi kediaman digelap gulita. "Assalamualaikum ya Abu Darda," ucap Umar. Mendengar itu, sang tuan rumah segera menjawab salam. Begitu mengetahui ada tamu, Abu Darda mempersilahkan masuk. Ternyata pengunjungnya adalah sang khalifah. Umar merasa terharu dan prihatin menyaksikan keadaan sahabat itu. Namun, ia menyadari bahwa Abu Darda hidup dalam kezuhudannya. Ia telah hampir sepenuhnya meninggalkan dunia dan kemewahan hidup. Mereka pun terlibat dalam pembincangan yang serius. Mereka terbincang tentang personal agama, tata negara, dan sebagainya. Banyak yang ditanyakan Umar kepada Abu Darda yang ilmunya bagaikan air di dalam samudra yang luas. Karena keadaan di dalam rumah gelap, keduanya tidak bisa melihat permukaannya, hanya suara mereka yang terdengar. Dalam keadaan itu, Umar pun penasaran dan kemudian meraba alas duduk Abu Darda. Kiranya hanya pelana kuda yang keras. Diraba pula kasur tempat Abu Darda tidur, yang kiranya isi kasur tersebut hanya pasir belaka. Selain itu, Umar juga meraba selimut sahabatnya itu, dan ternyata hanya terbuat dari bahan-bahan tipis yang tidak menyukupi untuk dipakai di musim dingin. Umar pun menarik nafas karena kagum terhadap kehidupan Abu Darda. Ia benar-benar muslim saleh yang sudah tak membutuhkan dunia ini. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Anda. Maukah Anda saya bantu? Maukah Anda saya kirimkan sesuatu untuk melapangkan kehidupan Anda? Kata Umar. Abu Darda kemudian tersenyum sambil menjawab, "Ingatkan Anda Umar sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah kepada kita." "Hadis apa?" tanya Umar. Abu Darda menjawab, "Bukankah Rasulullah telah bersabda, hendaklah puncak salah seorang kamu tentang dunia seperti perbekalan seseorang pengendara, yaitu secukupnya dan seadanya." "Ya,"
Saya ingat, kata Umar. Nah, apa ini yang telah kita buat sepeninggalan beliau? Tanya Abu Darda kepada Umar yang tengah menundukkan kepalanya. Ucap Abu Darda benar-benar sangat menyentuh hati Umar. Terbayang kembali bagaimana kehidupan Rasulullah SWT pada saat beliau masih hidup di tengah kaum muslimin. Kemiskinan hidupnya hampir tak ada yang menyamainya. Semua tindakan Nabi terbayang kembali dengan jelas di pelupuk matanya. Akhirnya Umar tak kuasa lagi menahan gejolak jiwa malam itu. Ia menangis tersendu-sendu diikuti Abu Darda. Maka kedua sahabat tersebut menangis penuh kesedihan. Jiwanya hancur luluh tak terkira lagi. Semakin teringat kepada Rasulullah, makin pedih hatinya. Kedua menangis sampai subuh. Dunia yang mereka pijak bagaikan tak terasa lagi. Sejarah mencatat bagaimana dahulu Abu Darda menyatakan keimanan pertama kali. Memang dia tidak termasuk kalangan yang paling awal meluk Islam, namun begitu hidayah menyinari hatinya, iman dan Islam itulah yang sangat disyukuri sewaktu masih musyrik. Abu Darda memang memiliki beberapa kawan yang terlebih dahulu mu'alaf. Salah satunya adalah Abdullah bin Rawaha, dan temannya itu seperti tak bosan-bosan mengajak beriman kepada Rasulullah yang dibawa Rasulullah SWT. Namun Abu Darda kala itu tetap dengan kemusyrikan setiap hari. Dia menyembah berhala yang diletakkan di salah satu kamar rumahnya. Tiap hari pula berhala itu dibersihkan dan diberi pewangian. Kesadaran baru muncul tak kala pada suatu hari Abu Darda menemukan berhalanya itu hancur berkeping-keping karena dikapak oleh teman akrabnya sendiri, Abdullah bin Rawaha. Secara diam-diam, semula dia sangat marah, tetapi di ujung marahnya kesadaran muncul. Seandainya berhala itu benar Tuhan, tentu dia sanggup membela dirinya sendiri. Ditemani Abdullah bin Rawaha, Abu Darda segera menemui Nabi SAW dan masuk Islam. Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.